Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Sunata SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar, serta teman-teman yang saya banggakan. Materi yang kami bawakan yaitu mengenai pendekatan, strategi, dan model pembelajaran matematika sekolah dasar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irfa Indraswari dengan NPM 205060138. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya pemaparan materinya. Sebelumnya, pendekatan itu apa sih? Nah, pendekatan dapat dipandang sebagai suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, misalnya dasar filosofis, prinsip psikologis, prinsip didaktis, atau prinsip ekologis yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran matematika. Apa sih pendekatan pembelajaran matematika ini? Nah, pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu pendekatan material, yang merupakan pendekatan pembelajaran matematika dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika yang lain yang telah dimiliki oleh siswa. Misalnya, untuk menyajikan penjumlahan bilangan dapat menggunakan pendekatan garis bilangan, atau bisa juga untuk menyajikan konsep penjumlahan bilangan pecahan yang tidak sejenis dapat digunakan oleh gambar atau model. Yang kedua yaitu pendekatan metodologik. Pendekatan metodologik berkenaan dengan cara peserta didik mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya, yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan tersebut. Metode pembelajaran matematika. Metode pembelajaran matematika adalah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika. Dengan penggunaan metode pembelajaran yang tepat, maka akan menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Beberapa metode yang dapat dipilih oleh guru matematika adalah metode ceramah, ekspositori, demonstrasi, tanya jawab, penugasan, eksperimen, drill dan latihan, penemuan inquiry, permainan dan pemecahan masalah. Penerapan metode pembelajaran matematika. Nah, salah satu metode yang digunakan oleh seorang guru pada pembelajaran matematika ini yaitu menggunakan metode demonstrasi. Nah, menurut Daryanto pada tahun 2009, metode demonstrasi ini adalah cara untuk menyampaikan informasi dalam suatu proses pembelajaran dengan mempertunjukkan sesuatu yang disertai penjelasan secara visual melalui proses yang jelas.
Keunggulan dalam metode demonstrasi ini, siswa dapat lebih fokus dalam suatu pembelajaran, dapat meningkatkan prestasi hasil belajar siswa, serta dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Ketika siswa antusias dan semangat dengan apa yang sedang dipelajarinya, maka hasil belajarnya pun bisa jadi lebih meningkat. Kemudian, apabila mereka akan antusias, maka mereka juga akan antusias dalam mata pelajaran lainnya. Nah, maka dari itu, untuk para pendidik dan calon pendidik, metode demonstrasi ini juga sangat cocok diterapkan pada kurikulum 2013 saat ini. Diharapkan metode ini dapat diterapkan oleh guru atau calon guru dalam proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran matematika. Strategi pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran dapat dirumuskan sebagai suatu pola umum pembelajaran yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur atau urutan kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Atwi Suparwan bahwa strategi pembelajaran dapat meliputi komponen-komponennya. Yang pertama yaitu urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran aktual yang terentang dari tahap pendahuluan ke tahap penyajian atau kegiatan inti sampai juga pada tahap penutup. Lalu yang kedua yaitu metode pembelajaran, yaitu cara-cara guru untuk mengorganisir dan menyajikan isi pelajaran dan cara guru untuk mengorganisir peserta didik atau kelas dan penggunaan media pembelajaran pada saat setiap tahap pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan dari peserta didik pada setiap tahap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran menurut Gerald dan Eki pada tahun 1980. Yang pertama yaitu strategi ekspositori. Biasanya, strategi ini digunakan oleh guru untuk menyajikan materi pelajaran, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada para peserta didik melalui penjelasan melalui demonstrasi. Setelah itu, guru mengecek penerimaan, ingatan, dan pemahaman peserta didik mengenai informasi yang telah diterimanya. Guru dapat mengulangi penjelasannya, bahkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk praktik penerapan konsep atau prinsip yang telah dijelaskan pada serangkaian contoh. Metode yang paling sering digunakan pada strategi ini biasanya metode ceramah, karena yang didukung dengan tanya jawab dan juga demonstrasi. Selanjutnya yaitu strategi inquiry merupakan strategi pembelajaran di mana peserta didik didorong dan diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan serta merumuskan konsep sendiri. Oleh karena itu, metode-metode pembelajaran yang sering digunakan dalam strategi inquiry ini yaitu metode eksperimen, diskusi kelompok kecil, pemecahan masalah, dan juga tanya jawab. Model pembelajaran matematika. Model dapat diartikan sebagai suatu bentuk tiruan dari benda yang sesungguhnya, misalnya model kerangka manusia, model jembatan layang.
sehingga dapat memiliki bentuk atau konstruksi serta sifat-sifat lain yang sama dengan benda yang dibuatkan tiruannya. Model juga dapat ditafsirkan sebagai suatu contoh konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam rangka memecahkan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Pembelajaran matematika harus dapat mengantarkan peserta didik untuk memiliki kompetensi matematika. Profil kompetensi matematika mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman konsep. Melalui proses learning to know, dalam pembelajaran matematika secara umum, siswa diharapkan memiliki pemahaman dan penalaran terhadap produk dan proses matematika, apa, bagaimana, dan mengapa, yang memadai sebagai bekal melanjutkan studinya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Namun demikian, pembelajaran matematika perlu ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika dengan pengalaman anak sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat menerapkan kembali konsep matematika yang telah dimiliki anak pada kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tahap perkembangan berpikir anak sekolah dasar, maka dalam mempelajari matematika harus beranjak dari hal-hal yang konkret hingga ke hal-hal yang abstrak. Lalu yang kedua, keterampilan menjalankan prosedur. Hakikat matematika adalah ilmu pengetahuan yang memanipulasi simbol. Melalui proses learning to do dalam pembelajaran matematika, diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa memiliki keterampilan dan mendorong siswa mau melaksanakan proses matematika dalam bentuk proses matematika atau doing math yang memadai dan memacu peningkatan perkembangan intelektualnya. Dalam kaitannya dengan learning to do pada pembelajaran matematika di sekolah dasar, siswa didorong melaksanakan proses matematika mulai dari yang sederhana hingga ke yang kompleks. Dalam melaksanakan learning to do, persoalan dan permasalahan matematika di sekolah dasar disajikan dengan bahasa yang konteks sesuai dengan berpikir anak. Selanjutnya yaitu kemampuan berpikir logis dan reflektif. Kemampuan berpikir logis diantaranya meliputi kemampuan aplikasi, analisis, sintesis, bahkan kemampuan evaluasi untuk membentuk kecakapan. Untuk dapat menghantarkan siswa pada kegiatan berpikir logis, hendaknya dibiasakan untuk selalu tanggap terhadap permasalahan yang dihadapinya. Lalu yang keempat, kemampuan merumuskan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah matematika. Kemampuan merumuskan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah matematika yaitu proses pembelajaran matematika atau doing math dalam pemecahan masalah. Untuk dapat memiliki kemampuan tersebut, dapat diperlukan kemampuan matematika seperti kemampuan aplikasi, analisis, sintesis, bahkan evaluasi. Lalu yang terakhir, memiliki sikap atau merasakan bahwa matematika itu berguna dan akhirnya memiliki percaya diri. Melalui proses learning to be, siswa diharapkan dapat memahami, menghargai, atau mempunyai apresiasi terhadap nilai-nilai dan keindahan akan produk dan proses matematika yang ditunjukkan melalui sikap yang ulet, bekerja keras, sabar, dan juga percaya diri. Dalam pembelajaran matematika yang berorientasi pada proses learning to do dan learning to be, baik dalam belajar kelompok atau klasikal, merupakan latihan belajar dalam suasana learning to live together in peace and harmony.
Penciptaan suasana belajar yang demikian, menurut pilar keempat ini, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar dan bekerja sama, saling menghargai pendapat orang lain, menerima pendapat yang berbeda, belajar mengemukakan pendapat atau bersedia sharing ideas dengan orang lain dalam melaksanakan tugas-tugas matematika. Beberapa karakteristik yang diharapkan muncul dalam pembelajaran matematika yaitu kegiatan berpusat pada peserta didik, pemecah masalah, penemuan, permainan, bekerja dalam kelompok kooperatif, memanfaatkan pengalaman peserta didik, memanfaatkan kehidupan sehari-hari, melibatkan semua aktivitas peserta didik seperti mendengar, berbicara, melihat, menulis, menggambar, menggerakkan badan, menyanyi, dan melakukan kegiatan. Lalu, kenikmatan belajar dan yang terakhir harus bersikap terbuka. Model pendekatan strategi metode dalam pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dalam proses belajar mengajar, karena hal tersebut saling berhubungan. Apabila antara pendekatan strategi metode bahkan taktik-taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh seorang pendidik. Maka dari itu, sebagai seorang calon pendidik, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab untuk mempelajari dan memahami mengenai konsep dari model, pendekatan, strategi, metode dalam pembelajaran. Karena hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk suatu pembelajaran dapat tercapai pada tujuan tertentu. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Irfa Indaswari meminta maaf apabila jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materinya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.